Sebuah cerita tentang Nabi Ibrahim yang biasanya sering diulang-ulang oleh para penceramah dan khususnya dalam khutbah Salat Idul Adha, yakni mengenai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tentu teman-teman pernah mendengarnya ya. Kisah ini sangat familiar dan masyhur di kalangan umat Islam, di mana diceritakan ketika malam gelap Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada Tuhan yang terbenam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia menyadari bahwa ini bukanlah Tuhan. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tapi ketika matahari itu terbenam, dia menyadari bahwa tidak mungkin Tuhan terbenam seperti itu. Kisah ini diceritakan pula pada khutbah Idul Adha yang lalu di tempat saya, di mana khatib menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu masih bayi, ia kemudian disembunyikan di dalam gua oleh ayahnya. Lalu setelah beberapa hari, ia keluar, sehingga ia melihat bintang-bintang dan makhluk-makhluk benda-benda langit untuk menemukan Tuhan yang sejati. Kisah ini sebenarnya diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. Dan biasanya cerita ini dinarasikan oleh sebagian kita sebagai kisah pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya ia menemukan Tuhan yang Esa, kan gitu. Yang menjadi masalahnya di sini adalah soal narasi bahwa kisah tersebut menceritakan tentang upaya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena ini akan menimbulkan konsekuensi berupa kontroversi dan kontradiksi. Salah satu konsekuensi fatal dari anggapan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan adalah munculnya anggapan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ateis. Ini bahkan oleh Pak Agus Mustafa itu sampai dibuatkan bukunya dengan judul Ibrahim Pernah Ateis. Nah, sebagai seorang yang bukan ahli tafsir, ia mencoba menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa saat itu Ibrahim tidak punya Tuhan alias ateis. Katanya seperti itu. Asumsi seperti ini tentu berbahaya jika disebarkan. Apalagi ketika cerita tersebut tidak termuat dalam Taurat, tentu ini akan jadi bahan materi kalangan misionaris sebagai senjata buat menjatuhkan Islam. Selain itu, saya juga menemukan beberapa buku yang memuat narasi bahwa cerita dalam ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tapi saya nggak bisa menampilkan ya buku yang dimaksud ya. Intinya teman-teman cek aja kalau di buku kisah Nabi teman-teman ada narasi bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, itu kontroversi yang akan kita bahas di episode kali ini. Karena setelah ditelusuri, ternyata cerita ini merupakan legenda yang berasal dari Yahudi. Kan betapa anehnya, ketika para penceramah ternyata menyebarkan cerita-cerita yang bersumber dari legenda Yahudi, kan gitu. Nah, episode kali ini, saya mengambil referensi dari buku ini. Buku ini terjemahan dari kitab Qasasul Anbiya dengan judul Kisah Para Nabi. Merupakan buku rujukan kisah Nabi yang paling direkomendasikan karena buku ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, siapa beliau? Buat teman-teman yang terbiasa ikut kajian-kajian agama, pasti tidak asing dengan Imam Ibnu Katsir yang juga seorang ahli tafsir yang menulis kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi di sini ketika menjelaskan kisah Nabi Ibrahim, khususnya dari surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 tadi, maka beliau dapat menjelaskan berdasarkan makna yang sesuai karena beliau sendiri merupakan seorang yang kompeten dalam menafsirkan Al-Quran. Kan gitu. Dan teman-teman, ya sepertinya wajib ya untuk memiliki buku ini sebagai bacaan utama kisah-kisah Nabi yang nantinya juga akan kita ajarkan ke anak-anak kita. Dan pastikan bahwa cerita yang kita ceritakan itu bukanlah cerita hoaks ya. Tentang buku ini teman-teman klik aja link yang tertera di deskripsi video atau di kolom komentar semat di bawah video ini atau klik link yang ada di atas ini ya. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah menunggu saat ini selama moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Buat teman-teman yang sudah memiliki buku kisah para nabi ini, teman-teman dapat membaca kisah Nabi Ibrahimnya di halaman 167 dan kisah yang termuat dalam surah Al-An'am tadi itu dapat dibaca pada halaman 172.
Sebenarnya teman-teman, mari kita bacakan dahulu ayat yang dimaksud supaya kita bisa paham konteks dari cerita pada ayat ini dan juga kita bisa menarik kesimpulan kira-kira apa yang diceritakan pada ayat ini kan gitu ya. Dalam ayat tersebut disebutkan, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar ia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka pada yang tenggelam." Kemudian tatkala melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tetapi tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nah, jika cerita dalam ayat ini dipahami sebagai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan beberapa kerancuan di sini. Pertama, jika ayat ini menceritakan tentang pencarian Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang benar, alangkah sangat anehnya ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dan ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka pada yang tenggelam." Bagaimana mungkin seseorang yang mencari kebenaran akan Tuhannya, namun indikator yang digunakannya adalah perihal suka dan tidak suka? Hal yang sangat subjektif. Faktanya teman-teman, pencarian Tuhan tidak mungkin dilakukan hanya dengan melihat alam semata saja. Manusia tidak mampu mengenal siapa Tuhannya hanya dengan melihat matahari, bulan, dan bintang saja, dan kemudian menentukannya hanya dengan indikator suka dan tidak suka, kan gitu. Dan yang kedua, pada ayat ke-77 disebutkan, "Sesungguhnya jika Tuhanmu tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, "Wa kaifa yajuzu an yakuna Ibrahimul Khalili nadhiran fi hadzal maqam wa huwa alladhi qala lahu fi haqiqih wa laqad ataina Ibrahima rusyda." Bagaimana mungkin Ibrahim Khalilullah mencari Tuhannya ketika itu, sementara Allah menegaskan tentang beliau yang artinya, "Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum itu." Yakni ayat dari surah Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya gitu ya. Dan yang ketiga teman-teman, pada bagian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian persekutukan," dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa selain ayat ini tidak berbicara perihal pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya sedang berdialog dengan kaumnya. Dengan kata lain, ayat ini sebenarnya menceritakan metode, cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada kaumnya. Ibnu Katsir itu menjelaskan sebagai berikut. "Wal haqqu anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqami munadiran liqaumihi mubayyinan lahum butlana ma kanu alaihi min ibadatil hayakili wal asnami. Fabayyana fi maqami awwali ma'a abihi khata'ahum fi ibadatil asnamil ardiyati." Yang benar bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam pada posisi itu beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Beliau menjelaskan kebatilan akidah mereka dan kesyirikan mereka berupa penyembahan terhadap haikal. Haikal ini kuil ya, dan juga patung. Allah menyebutkan di bagian pertama, Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya dalam penyembahan berhala. Dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir juga menjelaskan hal yang serupa. Di sini disebutkan di halaman 173 bahwa cerita dalam ayat tersebut itu merupakan dialog yang berisi sanggahan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, di mana ketika itu beliau memberikan sebuah argumen kepada kaumnya yang ketika itu menyembah benda-benda langit berupa bintang-bintang bercahaya, bahwa itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Semua benda-benda langit termasuk matahari dan bulan itu tidak boleh disembah bersamaan dengan penyembahan terhadap Allah. Sebab benda-benda itu adalah makhluk yang diciptakan, yang diatur dan ditunjukkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Karena suatu ketika benda-benda langit itu muncul dan kembali tenggelam. Istilahnya lenyap dari alam ini.
Akan tetapi, Tuhan tidak akan menghilang walaupun hanya sekejap. Nah, kalau kita telisik lebih jauh dalam ilmu komunikasi, dalam upaya dakwahnya Nabi Ibrahim, dalam bentuk retorika itu, di sini Nabi Ibrahim menggunakan beberapa metode, teman-teman. Nah, yang pertama, metode retorika deduktif. Retorika deduktif itu adalah metode penyampaian argumen yang dimulai dengan premis umum atau prinsip umum yang kemudian diturunkan ke kesimpulan khusus untuk menentukan kebenaran. Nah, dalam ayat ini, premis yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah bahwa Tuhan yang sejati tidak mungkin memiliki sifat sementara atau berubah. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, Nabi Ibrahim menguji berbagai objek penyembahan umum yang digunakan oleh kaumnya. Apakah itu bintang, bulan, matahari, benda-benda langit, dan menunjukkan bahwa karena mereka memiliki sifat sementara, yakni terbenam dan terbit, maka mereka tidak bisa disebut sebagai Tuhan yang sejati. Cara ini teman-teman berguna untuk membimbing kaumnya agar memahami bahwa Tuhan yang abadi dan layak disembah itu tidak berubah dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini Nabi Ibrahim juga menggunakan gaya dialogis atau percakapan untuk berinteraksi dengan kaumnya. Dia bertanya dan memberikan pernyataan yang mendorong kaumnya untuk berfikir secara kritis. Seperti ungkapan, "Hadza Rabbi," inikah Tuhanku? Seperti itu ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim memulai dengan pernyataan yang tampaknya setuju dengan pandangan kaumnya. Tetapi ini sebenarnya adalah cara untuk memancing pemikiran kritis yang mana tujuannya adalah bersifat apologetis, yakni untuk membela ketauhidan dan penyangkalan terhadap kemusyrikan mereka. Ini disebut juga dengan metode Sokrates, di mana metode ini memperlihatkan teknik bertanya kepada lawan bicara untuk mendorong mereka berfikir dan menemukan kontradiksi dalam keyakinan mereka sendiri. Dapat dilihat di sini, Nabi Ibrahim itu tidak langsung menyatakan bahwa benda-benda langit itu bukan Tuhan gitu ya. Sebaliknya, dia bertanya dan membuat pernyataan terlebih dahulu, yakni pernyataan sementara seperti ungkapan "Hadza Rabbi," inikah Tuhanku, di mana tujuannya adalah sebagai tadi kita jelaskan ya. Lalu teman-teman, beliau juga memberikan retorika analogi dengan memperbandingkan ketidakberdayaan benda-benda langit, yakni bintang, bulan, dan matahari, dengan keesaan dan kekuasaan dari sosok Tuhan itu. Nah, ini disebut dengan ironi dan juga reductio ad absurdum atau argumentum ad absurdum, di mana dengan menyatakan bahwa bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhan dan kemudian menunjukkan bahwa mereka terbenam, yakni lemah, di sini Nabi Ibrahim mencoba menunjukkan absurditas terhadap sesembahan mereka. Cara ini teman-teman bisa juga kita gunakan dalam konteks kekinian. Yakni ketika kita melihat ada orang yang menyembah manusia dan manusia yang disembah itu dideskripsikan sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia secara bersamaan, kita bisa menunjukkan absurditasnya. Bahwa bagaimana bisa Tuhan yang menjadi manusia itu kemudian tidak maha tahu, kemudian sakit dan lalu mati. Kalau dikatakan ia itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, kemanakah aspek 100% Tuhannya itu ketika sosok itu menunjukkan ketidakmahatahuan dia? Ketika dia sakit dan lalu mati. Hadza Rabbi, inikah Tuhanku? Nah, inilah ironi atau reductio ad absurdum atau argumentum ad absurdum, jenis retorika yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam dakwahnya. Nah teman-teman, bukti bahwa ayat ini menceritakan proses dakwah Nabi Ibrahim terhadap kaumnya itu dapat dilihat pada ayat berikutnya. Bahwa di ayat berikutnya disebutkan ia dibantah oleh kaumnya sendiri dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ia sedang berdialog dengan lawan bicaranya, bukan sedang monolog gitu ya. Di masa itu teman-teman, orang-orang Mesopotamia kuno itu memang menyembah benda-benda langit. Mereka menyembah dewa matahari yang disebut Syamas, dewa bulan yang disebut Sin, dewa bintang-bintang seperti bintang Venus disebut Istar, bintang Jupiter disebut Marduk, bintang Mars disebut Nergal, Saturnus disebut Ninurta, dan lain sebagainya. Nah, menurut penjelasan Ibnu Katsir, penduduk yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim itu adalah penduduk Haran. Namun teman-teman, tentang penduduk Haran ini bisa teman-teman baca aja lebih lanjut di buku ini ya, karena kita durasinya singkat. Ibnu Katsir itu juga mengkritik tentang kisah palsu yang tersebar dan disebarkan oleh para penceramah mengenai konten cerita ini, di mana diceritakan bahwa ketika masih bayi, Nabi Ibrahim itu diceritakan telah disembunyikan dalam gua oleh ayahnya. Lalu ketika keluar dari gua, Nabi Ibrahim yang masih kecil itu melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, dan ia menganggap itu adalah Tuhan, hingga akhirnya menemukan Tuhan yang esa kan gitu. Ini kan cerita yang sering disebarkan gitu ya.
Nah, dalam buku ini, Ibnu Katsir mengklarifikasi bahwa cerita ini itu bertentangan dengan kebenaran Al-Quran. Dan ini merupakan cerita Israiliyat, yakni cerita-cerita bahkan dongengnya dari Yahudi seperti itu. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Faslu fil Milal wa Ahwa wan Nihal itu menjelaskan sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam itu benar-benar berkata demikian ketika pertama kali keluar dari gua. Ini adalah dongeng yang dibuat-buat dan jelas sekali rekayasanya. Tidak mungkin seseorang yang sudah bisa berbicara dan membedakan akan menganggap bintang sebagai Tuhannya. Dan benar saja teman-teman, cerita ini itu merupakan cerita legenda atau dongeng Yahudi yang dalam tradisi Yahudi disebut Haggadah. Mungkin sebutan dongeng walaupun dalam konteks tertentu bisa diterima, namun agaknya berlebihan dalam hal ini. Sebab kalau dongeng itu kan tujuannya sebagai hiburan ya. Namun Haggadah ini itu merupakan cerita-cerita alegoris untuk tujuan pengajaran nilai-nilai spiritual dan moral. Mungkin lebih tepatnya kita sebut saja sebagai legenda gitu ya, legenda Yahudi. Nah, legenda ini teman-teman itu dapat ditemukan dalam kitab Sefer Hayasar yang merupakan jenis kitab apokrifa Yahudi. Dalam kitab Sefer Hayasar ini, cerita tersebut dikisahkan dengan sangat panjang teman-teman. Namun karena tidak mungkin kita bacakan semua ceritanya, semua bagian ceritanya, karena durasi, maka kita kutip saja bagian-bagian yang relevan gitu ya. Jadi konteks ceritanya itu teman-teman mirip seperti cerita Nabi Musa. Bahwa Raja Namrud ketika itu dikatakan mendapatkan informasi dari peramal ahli nujumnya jika akan lahir seorang anak yang akan mengganggu kerajaannya. Dan Namrud itu mencoba membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Maka kemudian ayahnya Nabi Ibrahim menyembunyikan anaknya itu di dalam gua. Disebutkan dalam kitab ini di bagian kitab Kejadian Noah 11 sebagai berikut. Dan Terah membawa Abram ini nama lain dari Abraham ya, yakni Nabi Ibrahim. Ibunya dan perawat itu lalu menyembunyikan mereka di dalam gua dan memberi mereka makanan untuk sebulan lamanya. Dan memberi mereka segala sesuatu yang mereka perlukan dari bulan ke bulan. Dan Tuhan menyertai Abram, sehingga ia menjadi besar dan ia tinggal di dalam gua itu 10 tahun lamanya. Tetapi raja dan para pembesarnya dan para ahli nujum dan semua orang bijaksana percaya bahwa Abram telah dibunuh oleh tangan raja. Nah teman-teman, pada butir ke-12 itu disebutkan bahwa ketika ia keluar dari gua setelah kondisinya aman, maka disebutkan di sini, dan Abram melihat matahari terbit di atas bumi, dan ia berkata dalam hatinya, sungguh saya percaya matahari yang memiliki kekuatan untuk bersinar di seluruh bumi pasti adalah Tuhan yang benar, dan saya akan melayani dia. Dan Abram berlutut di hadapan matahari dan berdoa kepadanya sepanjang hari, mengakui matahari sebagai Tuhan dan pencipta serta penguasa seluruh bumi. Tetapi malam datang dan sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, matahari menghilang dari bumi. Dan Abram berkata dalam hatinya, sekarang saya yakin bahwa ini bukan Tuhan, bukan pencipta segala sesuatu. Dan Abram terus berbicara dalam hatinya dan berkata, siapakah yang telah membuat langit dan bumi? Dan siapakah yang telah menciptakan semua anak manusia ini? Dan di manakah dia? Dan malam menjadi gelap di atas Abram dalam meditasinya, dan ia mengangkat matanya ke barat dan ke utara dan ke selatan dan ke timur. Dan lihatlah sementara matahari perlahan-lahan berlalu dan cahayanya memudar. Nah, pada butir ke-13 kemudian dilanjutkan seperti ini. Bulan dan banyak bintang terlihat di atasnya. Abram mengamati keindahan bulan dan berseru, sungguh, sekarang aku yakin bahwa ini adalah Tuhan dan pencipta langit dan bumi. Dan semua cahaya yang lebih rendah ini adalah pelayannya, yakni maksudnya bintang-bintang gitu ya. Dan Abram berlutut di hadapan bulan, dan ia berdoa kepada bulan sepanjang malam itu. Dan ketika pagi tiba, matahari kembali terbit dengan kemegahannya sesuai dengan hukum alam, seperti hari sebelumnya. Dan bulan serta bintang-bintang menghilang sebelum terbitnya matahari. Dan Abram melihat perubahan tersebut dan ia sangat heran dengan hal-hal yang diciptakan Tuhan di bumi. Dan Abram telah merenungkan apa yang telah dilihatnya. Dan akhirnya ia menyimpulkan dan berkata dalam hatinya, sekarang tidak ada dari mereka yang bisa menjadi Tuhan. Tetapi semuanya adalah pelayan dari satu Tuhan yang tidak terlihat, yang adalah penguasa langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang juga. Dan seterusnya gitu ya. Kalau ada penceramah yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim seperti ini, bahwa ia dulu disembunyikan dalam gua, lalu keluar dan mencari Tuhan, maka kisah itu berasal dari legenda yang satu ini.
Oleh karena demikian, kita dapat simpulkan bahwa kisah seperti ini itu bertentangan dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, di mana ini diklasifikasikan sebagai kisah dongeng atau hoak gitu ya. Ini kata ulama gitu ya. Sedangkan teman-teman yang ada dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya, berdakwah kepada kaumnya yang ketika itu menyembah benda-benda langit. Bukan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu ya. Jadi ya sebarkanlah video ini banyak-banyak ya agar banyak yang tahu dan tidak ada lagi kisah dongeng yang menjadi bahan ceramah dan dibacakan dalam masjid-masjid kan gitu ya. Oke, mungkin sekarang teman-teman ada yang beranggapan bahwa cerita dalam legenda Yahudi ini mirip dengan Al-Quran. Dan dengan begitu, apakah berarti Al-Quran memplagiasi cerita dari kitab Yahudi, khususnya Sefer Hayasar ini? Nah, mengenai ini sudah saya bahas dan berikan penjelasannya di e-book kita yang versi fullnya. Nah, bisa teman-teman baca di sana. Karena nggak mungkin kita sambung di episode kali ini, sebab durasinya itu udah terlalu panjang gitu ya. Jadi teman-teman baca saja di e-book versi fullnya. Untuk sekarang mungkin memang e-booknya belum merilis, masih proses penulisan dan sudah mencapai 1000 halaman. Ya teman-teman tekan aja subscribe dan follow akun sosmed saya agar teman-teman bisa mendapatkan updatean kapan rilis e-booknya biar nggak ketinggalan. Atau mungkin ketika teman-teman menonton video ini, e-booknya itu udah rilis ya. Jadi cek aja link yang ada di bawah video ini. Nah, walaupun begitu, untuk saat ini teman-teman tetap bisa akses e-booknya ya untuk versi ringkasannya terlebih dahulu. Linknya itu juga ada di deskripsi video dan di kolom komentar sama di bawah video ini. Dan buat yang mau baca kisah Nabi Ibrahim versi kisah sahihnya, teman-teman bisa baca di buku ini. Teman-teman klik saja buku yang ada di bawah kanan saya ini, atau klik aja link yang ada di deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Dan dapatkan pula bonus melimpah 800 e-book Islami gratis ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.